untuk memulai menghadap Tuhan. Kita lihat tema yang sudah diberikan kepada kita di sini, yaitu dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kedua. Satu Petrus pasal 5 ayat yang kedua, bunyi firman Tuhan demikian: Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, memang kata-kata ini sangat singkat tetapi maknanya cukup besar, dan kita sebagai seorang hamba Tuhan sangat sulit untuk kita lakukan di dalam pekerjaan dan pelayanan ini. Saat ini dunia membutuhkan seorang teolog handal yang bagaimana bisa dipakai oleh Tuhan. Saat ini juga dunia membutuhkan orang-orang yang bisa mampu untuk mengubah sebagai agen perubahan. Juga dunia membutuhkan menghasilkan karya-karya yang besar yang disebut seperti visioner dan kemudian terkenal di mana-mana. Dunia juga membutuhkan pada manajer ekonomi yang baik supaya bagaimana manusia itu bisa berkembang dengan bisnis yang sukses. Dunia hari ini juga mereka membutuhkan para pakar informasi untuk mengetahui bagaimana tahu tentang informasi-informasi yang beredar di dalam perkembangan dunia ini. Manusia juga membutuhkan dunia yang aman, nyaman, dan mencari tempat yang dimana tidak ada perang, tidak ada masalah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata yang tidak ada bagaimana peperangan dan lain sebagainya. Tetapi tidak banyak orang yang memikirkan tentang dunia sebenarnya membutuhkan satu, yaitu keselamatan, bagaimana ada harapan untuk masa depan. Itulah yang diberikan tanggung jawab kepada saudara-saudara yang akan diutus untuk hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah manusia-manusia ini didapatkan, akhirnya mereka mati tanpa harapan. Walaupun mereka punya memiliki segala sesuatu dalam dunia ini, tetapi banyak orang yang mati tanpa harapan, banyak orang yang menderita tanpa harapan, banyak orang yang bingung tanpa harapan, banyak orang yang gelisah tanpa harapan, banyak orang yang bunuh diri karena tanpa harapan, banyak orang yang putus asa karena tanpa harapan. Saudara dan saya hari ini, saudara dan melihat hal-hal ini, itulah sebabnya dari sekian banyak di dalam wilayah di sana atau di kelas di sana, saudara dipanggil datang di tempat ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, melihat yang seperti Tuhan melihat dalam dunia ini. Tuhan tidak datang untuk membangun kerajaan dalam dunia ini, tetapi Tuhan pilih kita, panggil kita dari latar belakang yang tidak mampu, yang dari latar belakang yang tidak bisa, yang dari latar belakang yang tidak mungkin, tetapi Tuhan mau mengangkat kita, mempermalukan kepada mereka yang merasa bisa, mempermalukan kepada mereka yang hebat, mempermalukan kepada mereka yang merasa diri bahwa mereka melebihi dari Tuhan. Tetapi Tuhan memanggil kamu dari kesederhanaan itu, ketidaktahuan itu, ketidakmampuan itu, untuk mempermalukan kepada dunia yang maju, dunia yang hebat. Anda siapa? Yaitu Anda adalah milik Tuhan yang menyatakan rencana dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan pakai seseorang untuk selamatkan umat manusia. Tuhan tidak biasa pakai untuk semua grup, semua kelompok, semua satu suku, tetapi Tuhan selalu pakai satu-satu orang untuk menjadi berkat. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saudara akan diutus, akan pergi. Tapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa untuk bagaimana seluruh dunia, umat manusia yang ada dalam dunia ini
Bagaimana orang bisa beriman kepada Tuhan? Tuhan hanya pakai satu orang, yaitu Abraham. Abraham adalah bapa beriman. Abraham adalah bapa yang beriman, segala beriman. Iman Abraham itu luar biasa. Banyak orang walaupun mereka tidak percaya Tuhan Yesus, agama lain juga mereka masih akui Abraham punya iman. Tuhan mengambil satu orang untuk mempengaruhi bagaimana orang bisa beriman seperti Abraham. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu setia kepada orang-orang yang setia. Tuhan itu melihat kepada orang-orang yang jujur. Tuhan tidak menampilkan semua orang, tapi Tuhan hanya menunjukkan, yaitu Ayub. Ayub adalah seorang yang Tuhan angkat dia, menyampaikan kepada publik, menyampaikan kepada dunia bahwa anakku yang kukasihi, yaitu Ayub adalah orang yang kuat berdiri. Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan munculkan Ayub, dan kesaksian Ayub, kehidupan Ayub berkhotbah di mana-mana. Dan bahkan sampai dengan kehidupan Ayub pun ada orang yang menjadi gelar STH, S2, S3 hanya cerita dari ketiadaan Ayub, karena Ayub mempertahankan. Saudaraku, Tuhan pakai satu orang untuk membuktikan bahwa Tuhan senang kepada orang yang setia, yaitu Ayub. Tuhan tidak hanya pakai Ayub, tetapi Tuhan juga pakai Nehemia membangun tembok yang sudah dihancurkan, yaitu di Yerusalem. Bagaimana membangun kembali. Salomo Tuhan panggil dia untuk membangun kembali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga pakai Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir, di tangan Firaun. Tuhan tidak pakai orang kelompok yang besar. Tuhan tidak pakai suku yang besar, tapi Tuhan mau pakai pribadi orang untuk kemuliaan dia. Satu orang untuk menyatakan kebesarannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara selama 5 tahun ada di sini tidak sia-sia. Tuhan taruh di sini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi yang apa yang kamu lakukan di sana. Tuhan tunggu waktu untuk Anda akan berkembang di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus untuk menyatakan bahwa Injil ini bukan hanya untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang non-Yahudi, orang Yahudi saja, tapi juga orang non-Yunani. Dan juga orang non-Yahudi, orang lain, suku yang lain, bangsa yang lain. Injil semua Paulus berbicara. Paulus adalah pahlawan memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk menyatakan Injil di dalam Alkitab, Tuhan pakai hanya satu orang, yaitu Rasul Paulus. Tuhan juga mau menyatakan untuk waktu-waktu akan datang di dalam kitab Wahyu, yaitu Tuhan juga pakai Yohanes di Patmos. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu hari ini saya ingin menyampaikan bahwa saudara yang akan selesai hari ini adalah saudara nilaimu mahal di hadapan Tuhan. Mengapa saya katakan hari ini nilaimu mahal? Karena saudara belajar isi hati firman Tuhan, yaitu isi hati Allah. Ada orang yang dapat gelar S1, S2, S3 karena mereka belajar itu. Apa? Muminya apa? Mumi yang di Wamena. Ada orang tua yang dikeringkan, kemudian mereka taruh di situ. Dari orang-orang Eropa datang, mereka belajar itu, kemudian mereka menjadi doktor. Mereka belajar itu saja budaya Wamena Bali, mereka menjadi profesor. Ya. Ada orang yang belajar bagaimana kelapa ini bisa menjadi pabrik. Ada orang yang kasih gelar. Bagaimana ada orang yang belajar air terjun menjadi air yang bagus. Ada orang mendapatkan gelar. Tapi hari ini saudara akan diberikan gelar STH, bukan karena belajar yang tumbuhan-tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir di sini, tapi saudara belajar langsung isi hati Allah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi. Dan saudara layak untuk diberikan satu kehormatan hari ini, karena saudara itu nilainya paling termahal dalam dunia ini. Saudara bangga belajar firman Tuhan? Saudara senang belajar firman Tuhan? Saudara bangga ada di sini? Saudara bangga belajar dan kemudian selama di sini, kemudian saudara bangga sekali untuk keluar melayani Tuhan? Tapi ada banyak orang yang tidak bangga. Sudah belajar firman Tuhan yang bagus, tetapi sekarang dia bangga karena dia belajar rumput-rumput dan di luar.
karena dia menuju ke sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu hari ini saya mau ingin berbicara ada 3 poin yang sangat penting untuk saudara supaya ini akan menjadi pegangan untuk saudara akan bisa bawa pulang. Bagaimana terjun di lapangan dan kemudian hal itu akan dipraktikkan di dalam hidupmu. Seperti ayat yang kita baca tadi. Tapi bagian pertama ini saudara akan lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 2. 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Itu berbicara tentang hal penting untuk panggilan yang kita harus perlu mengerti adalah kita bangga, kita bermegah atas kekurangan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya, kalau saudara dan saya Tuhan mau pakai rahasia yang salah satu yang harus perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya mau melihat rahasia Tuhan di dalam pelayanan kita, rahasia yang pertama yang harus kita mengerti adalah kita harus bangga, kita bermegah pada saat kita punya kekurangan, bukan kelebihan. Kalau saudara merasa bahwa saya bisa, saudara merasa bahwa saya hebat, saudara merasa bahwa saya mampu, di situ Tuhan tidak bersama kita. Tuhan tidak mau lakukan mujizatnya. Tuhan tidak mau menyertai kita. Tetapi saat kita katakan, Tuhan aku bermegah karena kekuranganku, Tuhan aku bermegah karena dia tidak bisaanku. Saat kita katakan aku tidak bisa, aku tidak mampu, hanya Engkau yang bisa, hanya aku jadi alat saja di dalam tangan Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja. Disitulah Tuhan melawat. Disitulah Tuhan akan pakai kita jadi alat di dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Korintus kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 21 sampai dengan 30, mengapa jemaat Korintus dikatakan bahwa kenapa mereka bangga? Apa kebanggaan apa yang mereka terjadi? Memang di dalam jemaat di Korintus kita tahu di dalam rumah itu ada orang Syria, orang Yunani, orang Romawi, orang Mesir, ya, dan juga orang Yahudi. Semua mereka orang Romawi ada semua kumpul di situ. Apalagi perdagangan yang begitu hebat masuk. Pengaruhnya besar sekali. Pengaruh perdagangan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari zaman waktu itu, dari zaman Paulus itu penduduknya mungkin kira-kira 400.000 lebih, tetapi semua campuran. Sekarang ada beberapa negara, Syria, Lebanon, Mesir, Yahudi sendiri, Romawi sendiri. Waktu itu mereka semua gabung. Dalam berapa suku semua gabung. Dalam penggabungan suku itu mereka merasa bangga karena banyak perdagangan yang masuk, banyak bisnis yang sukses. Seperti pendahuluan saya tadi, dunia membutuhkan seorang pengusaha yang sukses. Dunia membutuhkan seorang arsitektur yang manajemen yang bagus. Dunia membutuhkan orang antropolog yang hebat. Dunia membutuhkan orang-orang yang pintar. Tetapi di dalam kepintaran orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, orang-orang Syria, orang-orang Mesir, di kota Korintus, di dalam firman Tuhan katakan mereka bangga dengan kekayaan mereka, kebanggaan mereka dengan kelebihan mereka. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, saat engkau bangga karena kekayaanmu, karena keberadaanmu, karena kesuksesanmu, di situ maka kehilangan kualitas Roh Kudus bekerja di situ. Kristus kamu menjauhkan diri dan kamu hanya bermegah karena apa yang kamu memiliki. Dan itulah sebabnya Paulus katakan, saudara dan saya mau ingin kuasa Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Saat kita sukses, jangan kita sombong. Saat kita diberkati oleh Tuhan, jangan kita bangga. Ini rahasia yang penting. Ini rahasia yang penting. Saudaraku yang adik-adikku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini mungkin kita bermegah karena kita selesai, itu bagus. Itu hal yang relatif, itu sudah biasa. Mungkin hari ini kita selesai wisuda, saya sudah dengar ada anak-anak di sini sudah pesta di rumah-rumah. Saya sudah dapat undangan 6 orang di sini. Pak Pendeta nanti selesai wisuda nanti kami ada bakar batu di rumah ini. Dari anak-anak ini 6 orang mereka beri saya undangan. Ini saya juga bingung setelah dari acara selesai ini saya akan ikut ke sini kah atau ikut ke sana kah? Itu satu kebanggaan karena sukacita. Karena sukacita yang luar biasa dilakukan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian bahwa sukacita yang kita lakukan itu hanya sementara, tapi dari kekurangan. Kalau hari ini ada siswa yang tidak ada orang tua yang perhatianmu, tidak ada orang lain yang perhatianmu, mungkin hari ini juga tidak ada ucapan syukur sedikit pun di rumah. Saudara harus bangga bersukacita dengan itu. Nah, Tuhan mau bekerja. Amin.
Tuhan mau melawan. Tuhan mau memakai kepada orang yang merasa selalu kekurangan di dalam hal rohani. Ada negara lain yang orang susah masih ada. Orang Papua ini terlalu kekayaan yang luar biasa, sekali kita tidak tahu Tuhan. Orang Papua ini sulit untuk mengucap syukur karena segalanya sudah ada. Ada negara lain yang tanahnya tandus, hujan mungkin 1 tahun 1 kali, air tidak ada, kekeringan yang luar biasa, kelaparan yang luar biasa. Ada anak-anak yang orang tuanya meninggal. Kalau lihat-lihat film-film penderitaan, saudaraku yang dikasih Tuhan, sangat sulit untuk kita lihat. Tapi orang Papua bermegah karena pangkat, orang Papua bermegah karena kedudukan, orang Papua bermegah karena pangkat jabatan, orang Papua bermegah karena pekerjaan sukses, orang Papua bermegah karena nama baik, orang Papua bermegah karena sukses segala sesuatu. Tetapi justru Paulus menekankan kita bermegah karena Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Kristus yang membawa kita dari lumpur dosa. Itulah kemegahan kita. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja ini hari ini bermegah karena Kristus. SCT ini hari ini bermegah 9 kali penamatan karena Kristus. Amin. Papua bermegah karena Kristus. Atau otonomi khusus yang kita buat kita megah. Papua bermegah karena apa? Ada orang bilang Papua bermegah karena otonomi khusus. Papua hebat karena pemekaran kabupaten. Papua bermegah karena distrik. Karena ada dana respek, ada bantuan respek. Papua bermegah karena semua anak Papua yang menjadi pengusaha, semuanya bermegah. Akhirnya bermegah, bangga dengan bangga. Tidak tahu masuk gereja, tidak tahu doa, tidak tahu baca firman Tuhan. Nanti sampai terminal kematian baru dia cari pendeta. Tetapi hari ini saya mau menyampaikan bahwa kita semua hari ini bermegah karena Kristus Yesus. Karena itu saat saudara dan saya saat sukses, jangan lupa kekurangan disitulah Tuhan mau untuk memampukan kita bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua adalah Efesus pasal 4 ayat 29. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kualitas seorang hamba Tuhan? Saudara dan saya hari ini kita akan dalam terakhir saudara akan diutus. Guru-guru dan dosen-dosen yang ada hari ini, mereka sudah melatih Bapak Ibu di sini, sudah mendidik Bapak Ibu di sini, dan sedikit lagi akan utus untuk Bapak-Bapak akan pergi. Saya mau sampaikan biasanya penilaian dari ini siapa ini? Ini dulu. Anggota jemaat yang ada di kampung, ada orang tua yang ada di kampung, Bapak Ibu yang dikasih tahu. Yang kedua adalah waktu saudara dan saya kita selesai dari sini keluar. Yang perlu sekali kita harus waspada adalah berbicaralah dengan hikmat Tuhan. Berbicara dengan hikmat Tuhan. Mereka akan melihat kata-kata kita. Kualitas seorang hamba Tuhan itu ada di mulut. Kualitas seorang hamba Tuhan itu ada di lidah. Kualitas seorang hamba Tuhan itu ada di perkataan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di kampung di sana, di kelasis di sana, waktu kita selesai dari sini pergi, mereka tidak lihat apa yang gelar di belakang STH dari STT ini. Mereka tidak lihat itu, tapi mereka akan lihat anak ini sudah selesai STH dari STT ini datang. Anak kita sudah selesai, jadi apakah selama hidup ini apa yang dia katakan nanti mereka tahu. Sebelum kita datang di sini, kita kehidupan kita sebelum dirubah oleh Tuhan, kira-kira kata-kata kita pernah bicara apa, mereka hafal itu di kampung sana. Nanti waktu kita kembali, kata-kata yang sama kita akan bicara atau kita punya cara berbicara sudah berubah. Mereka akan lihat. Nanti cara kita ngomong saja mereka bilang, anak ini percuma 5 tahun di STT ini karena yang dari dulu dia ngomong seperti ini, yang sekarang datang juga sama saja dia ngomong. Jadi semua yang kita berusaha selama 4 tahun atau 5 tahun, makan singkong di sini, cari kelapa setengah mati, jualan di sekitar di sini, cari uang sekolah setengah mati. Mereka akan menyatakan kepada kita, atau mereka akan menjatuhkan kepada kita, anak ini belum sekolah baik.
Kenapa mereka katakan kepada kita? Karena bahasa Lani bilang, ninone yo weba, nino bagure weba, ninone kata-kata yo weba, ninone yo weba, baca namun, mulai sekolah belajar kerana lega, mulai belajar kerana lega, sekolah kita belajar kerana lega. Anak kita ini betul sekolah kita atau tidak? Seorang pemimpin rohani ada dalam mulut kita. Kenapa saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suami istri berkelahi karena mulut, suami istri cerai juga karena mulut. Anggota jemaat banyak yang keluar dari gereja kita karena mulut. Gembala punya mulut mungkin, apalagi kalau seorang gembala. Ya kalau umpamanya mulutnya tidak bagus, pasti anggota jemaatnya tidak akan pernah masuk gereja. Seorang gembala sidang, seorang hamba Tuhan yang punya mulut power, kuasa, yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan merangkul, yang mendatangkan kasih sayang, yang menyatakan kemuliaan. Banyak orang akan banjir, domba-domba itu akan datang mencari makanan-makanan yang hijau. Tetapi kata-kata kita, kalau kita pakai kata-kata power kita, seorang hamba Tuhan seperti kata-kata yang tidak bagus, maka jangan harap gereja kita yang menyembelahkan kita akan keluar dan kita mau menyembelahkan kita, tidak akan pernah anggota jemaat itu bertumbuh. Ukuran sukses saudara dan saya itu ada dalam, kalau saudara dan saya hari ini apalagi sudah selesai STT ini, kemudian pasti ada yang akan minta lanjut, begitu ya Pak Kepala Sekolah. Ada yang akan minta lanjut untuk ambil S2. Puji Tuhan, itu baik. Nanti kalau selesai S2 ada yang minta untuk lanjut untuk S3, itu bagus. Tetapi kalau kata-kata kita tidak pernah rubah, itu rugi, buang-buang waktu untuk kita sekolah di sini. Kita ngomong ini hati-hati, karena seorang hamba Tuhan itu ada di mulut. Sekali lagi seorang gembala itu ada di mulut. Itulah sebabnya sukses atau gagal, maju atau mundur, takut atau berani, beriman atau ragu-ragu, kutuk atau berkat, semua ada di dalam lidah yang tidak bertulang ini. Karena itu hari ini pesanan yang lewat firman Tuhan hari ini, anak-anakku, adik-adikku, yang kamu yang selesai di sini, begitu pulang ingat mulut. Nanti kasih istri-istri, ibu, ini sudah terakhir tuh Pak Pres bilang mulut, jadi kita pulang ke kampung ya, jangan bicara sampai salah-salah ya. Begitu. Nanti sampai ke sana, setelah kita tiba di lokasi, tiba di tempat pelayanan di sana, nanti kita akan hadapi hal-hal yang membuat kita kata-kata yang sebenarnya tidak perlu kami keluarkan, pasti akan memancing kita untuk masuk keluar. Di mana kita bisa bertahan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang keluar dari mulut adalah produk, dan apa yang dilakukan adalah kehidupan kita di dalam pribadi ini. Oleh karena itu hal yang sangat penting. Saudara sendiri yang salah, nanti nama STT yang dipersalahkan. Sekali lagi, hamba Tuhan jaga mulut adalah menyelamatkan banyak orang. Amin. Hamba Tuhan yang jaga mulut adalah merangkul untuk banyak orang. Hamba Tuhan yang jaga mulut adalah senang hendaknya datang kepada kita. Hamba Tuhan yang jaga mulut, dia senang menerima firman Tuhan. Hamba Tuhan yang jaga mulut adalah wibawa kuasa Tuhan ada di dalam hamba Tuhan. Karena itu saudara dan saya tidak sembarang. Saudara dan saya memang Tuhan bilang yang ini yang bisa saya percaya, karena dia punya mulutnya bagus untuk saya percaya untuk dipakai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau hamba Tuhan seperti terjadi Ananias dan Safira, kita tahu cerita itu sangat sulit untuk melayani. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara dengan hikmat itu susah, dengan pertolongan Tuhan pasti kita bisa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ingat, batasi perkataan kita, ini hal yang sangat penting. Saudara dan saya saat kita terjun di dalam pelayanan Tuhan, kalau umpamanya sudah berhadapan dengan ada orang-orang yang akan membuat kita emosi, membuat kita bisa marah, membuat kita untuk kita bisa bertindak dengan di luar dugaan kita, mungkin saya 3 pesanan yang sangat penting. Yang pertama adalah batasi perkataan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
batasi perkataan kita. Ada orang yang akan memancing kita untuk kita bicara terus, mengusikkan orang, tapi sekali lagi batasi perkataan kita. Ini hal yang sangat penting. Yang kedua adalah berpikir sebelum kita berbicara. Kalau saudara dan saya mau bicara bahasa Inggris itu harus pikir-pikir dulu, betul atau tidak? Pikir dulu, karena jangan sampai saya salah bicara. Jadi kita mau bahasa Indonesia itu nanti bicara dulu baru kita menyesal. Tapi mau bicara bahasa Inggris, pikir dulu baru kita ngomong. Jadi mari belajar seperti mau ngomong bahasa Inggris begitu. Seorang hamba Tuhan itu sebelum kita berbicara, apakah kata-kata saya ini akan menyinggung perasaan orang lain atau tidak? Jadi berpikir sebelum kita berbicara. Yang berikut adalah berbicaralah pada waktu yang tepat. Jadi tidak bicara sembarang, tapi berbicaralah pada waktu yang tepat. Hal-hal ini sangat penting untuk bagi kita yang akan selesai dari sini baru keluar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena kualitas hamba Tuhan ada di mulut. Karena kuasa yang sama kita menyembuhkan orang, kuasa yang sama menyelamatkan orang, kuasa yang sama mengusir setan, kuasa yang sama menyampaikan firman Tuhan. Dan semua orang membutuhkan hal itu. Yang terakhir, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Lukas pasal 10 ayat 3. Ayat-ayat ini silakan baca karena waktu. Tapi Lukas pasal 10 ayat 3, yaitu saya mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa khusus untuk anak-anakku, pergilah. Pergilah. Jangan tinggal, pergilah untuk memberitakan Injil. Ini adalah peringatan tentang adanya masalah. Dalam Lukas pasal 10 ayat 3 di sana berbicara tentang bagaimana kamu diutus tempat-tempat di mana ada serigala. Kamu diutus di mana ada persoalan. Ini adalah peringatan tentang adanya masalah, adanya ujian, adanya tantangan yang akan kita hadapi di sana. Tantangan adalah yang pertama yang saudaraku, sebelum kamu akan keluar dari sini untuk pergi pelayanan, pertama kali pelayanan kamu akan menghadapi persoalan adalah masalah rumah tangga, yaitu suami mau lain, istri mau lain. Suami mau pilih di lokasi ini, istri mau pilih ke tempat yang lain. Saudara, tantangan itu akan datang lebih duluan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan memilih keinginanmu, jangan memilih keinginan suami atau keinginan istri, tetapi biarkanlah Tuhan mau utus kamu pergi kemana. Tuhan mau ajar kamu untuk pergi kemana. Kesetiaan dan kesabaran itu akan menolong Bapak dan Ibu sekalian. Seperti tema yang hari ini ada di sini, gembalakanlah kawanan domba. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, domba itu lembut, domba itu lemah. Hal yang sama apa yang dialami oleh saudara dan saya hari ini adalah kita lemah, tetapi hari ini saya mau ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya jangan jauh dari Gembala yang agung. Saat saudara dan saya lebih dekat dengan Gembala yang agung, maka apapun yang saudara akan mengalami, pasti saudara akan diberkati oleh Tuhan dan Tuhan akan menolong saudara. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara akan pergi, akan diutus tempat saudara yang tidak pernah kamu bayangkan, tidak pernah kamu pikirkan. Kalau hari ini mungkin Bapak Ibu yang akan wisuda sudah punya rencana atau sudah punya rencana, hari ini saya akan pergi ke Kelasis karena ada Kelasis yang datang jemput saya, maka saya akan pergi untuk melayani di sana. Baik, terima kasih banyak. Tetapi saudaraku, hari ini saya mau ingin menyampaikan, sebenarnya seorang hamba Tuhan itu tidak boleh pergi tempat yang baik, tempat yang aman, tapi sebenarnya kita diutus tempat yang kita tidak pernah bayangkan, tempat-tempat yang tidak bagus, tidak baik, untuk kita pergi melayani mereka di sana. Satu kali saya dengan Bapak Pendeta Octav Limandau, Pak Yason Kenelak, kami sebelum Kabupaten Yahukuman ini belum jadi kabupaten, kami naik pesawat dari Wamena turun ke DKI. Kemudian kami membuka pos tahun 1995 di daerah Tokuni yang sekarang ada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di sana. Waktu kami jalan dalam perjalanan di hutan, jadi kami jalan saja.
Jalan gelap, tidur baru jalan lagi. Nah, waktu kami tidur pakai tenda, Lita itu pernah masuk satu telinga sini. Jadi waktu malam hari rasa gatal baru saya korek, tapi Lita besar yang keluar setelah dia sudah hisap darah semua habis di sini. Saya masih baik, tetapi ada mantri mutlif namanya. Lita masuk di mata, dia sudah kupas semua di mata dalam. Ini dalam perjalanan. Lita luar biasa yang kami waktu itu saya pikir begini, kenapa saya datang di sini ya? Kenapa saya harus ada di sini? Kemudian almarhum Pak Pendeta Otto Kubang dia bilang saya begini. Pertama kali dia bilang, Pak Dorman, hari ini kita bawa kamu ke sini untuk sama-sama, tapi Tuhan kasih tahu saya untuk tinggal di sini. Saya bilang, Bapak di sini ada Lita banyak, bagaimana saya mau tinggal di sini? Yang di sana mereka punya makanan hanya sagu bakar, tidak ada makanan lagi ubi dan lain sebagainya. Saya tanya makanannya makan apa? Di sini hanya sagu bakar. Baru saya tidak ada. Saya orang yang tidak biasanya makan sagu bakar. Kalau nasi atau ubi boleh. Jadi saya orang yang tidak cocok jadi penginjil. Kalau orang menjadi penginjil itu orang yang berani makan ular, orang yang berani makan apa saja, dan apa saja harus masuk. Makan apa saja harus bisa makan. Itu seorang hamba Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya kita pilih tempat di mana yang makan nasi itu bukan hamba Tuhan. Di mana ada ubi itu bukan hamba Tuhan. Tapi hari ini Tuhan tantang kita di mana yang tidak ada makanan. Nanti suatu saat kita mau diutus di mana yang tempat yang tidak ada makanan sama sekali. Tidak ada perhatian sama sekali. Di mana yang tidak ada apa-apa sama sekali. Luar biasa seorang penginjil gini. Hari ini saya selalu bilang bahwa seorang penginjil gini itu mahkotanya sangat besar di surga. Ada satu penginjil di Waropen. Waktu kami pergi kunjungi dia, saya dengan Pak almarhum. Kemudian waktu kami pergi kunjungi di rumah tidak ada. Lalu istrinya waktu kami kunjungi dia, kami bilang, Bapak dari mana? Dia ada pergi mandi di bawah. Mungkin akan pulang agak sore karena kami mau balik lagi ke Waropen atas, namanya Barabasi. Jadi kami pergi lagi pakai perahu untuk kami pergi kunjungi dia. Waktu kami pergi kunjungi dia mandi di kali, tetapi ada daun di pohon. Yang daun itu kemudian pergi waktu gosok di badan itu dia otomatis jadi sabun. Jadi dia pakai daun untuk dia gosok. Tapi waktu penginjil ini kita kirim dia normal baik. Tetapi waktu kami lihat dia mandi, dia punya tangan sebelah kiri di sini sudah tidak ada. Kemudian telinga di sebelah kiri juga tidak ada. Kami bingung waktu dia mandi karena dia mandi dari kami kemudian selesai itu baru dia naik. Kami takut bicara kenapa tangan sebelah tidak ada dan telinga sebelah tidak ada. Lalu setelah itu kami bawa dia ke rumah, kemudian kami bertanya kepada dia, Bapak kenapa hal ini terjadi? Kemudian dia bilang, anak saya yang pertama saya bawa itu dimakan oleh buaya. Waktu kami menginjili orang-orang di sini. Nah waktu karena anak saya makan buaya, maka saya menyelamatkan anak saya, tetapi akhirnya buaya juga makan saya punya tangan sebelah dan saya punya telinga sebelah. Itulah sebabnya saya tidak mau pulang. Saya mau ingin tinggal saja di sini untuk melayani. Baru di sini tidak ada sabun, tapi dia bilang, saya punya sabun ada di daun-daun itu. Di sini tidak ada makanan, saya punya makanan ada kelapa dan ada semua yang ada taruh di sini. Biar saya hidup. Yang penting, walaupun anak saya dimakan oleh buaya, tangan sebelah saya tidak ada, tetapi orang Barabasi di sini suatu saat mereka akan masuk surga. Itulah hasil pelayanan saya. Luar biasa. Dia bilang itulah hasil pekerjaan dan pelayanan saya. Saya bangga karena ada orang yang akan masuk surga karena saat saya melayani. Ada orang penginjil gini yang taruhannya luar biasa. Saudaraku, adik-adikku yang hari ini akan wisuda, saudara akan diutus tempat yang kamu tidak mengerti. Saudara akan pergi tempat yang kamu tidak mau. Saudara akan pergi di mana ada serigala. Saudara akan pergi di mana serigala, artinya adalah serigala itu ada tempat-tempat yang orang yang berburu domba tapi hatinya serigala. Saudara akan diutus di situ. Bagaimana saudara bisa menghadapinya? Bagaimana saudara bisa membawa mereka keluar? Bagaimana mereka akan menjadikan mereka anak Tuhan? Dan ini meminta kepada kita untuk pengorbanan nyawa kita, pengorbanan tenaga kita, pengorbanan waktu kita. Kalau ada orang lain bekerja karena uang, tetapi penginjil bekerja karena Tuhan pakai kita jadi alat di dalam tangan Tuhan. Saudara mau diutus tempat-tempat itu. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Saya hari ini mau sekali lagi saya mau sampaikan, saudara, hari ini jadi hamba Tuhan itu nilainya paling mahal. Saudara bangga jadi hamba Tuhan? Mimbar di mana-mana saya selalu berbicara, Dorman hari ini bangga bukan karena jadi presiden gini, tapi jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan, melayani full di dalam gereja Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu nilainya paling mahal. Mengapa saya katakan hamba Tuhan itu paling mahal? Karena orang lain yang bukan dari hamba Tuhan, yaitu hari ini dia mandi air panas, besok dia akan mandi air sumur. Itu masalahnya. Hari ini dia mandi sabun Hilux, tetapi besok dia mandi sabun Rinso. Hari ini dia naik mobil yang bagus, besok naik ojek. Itu masalahnya. Tapi kalau hamba Tuhan tidak ada kelas di situ. Betul tidak? Minta maaf yang lain yang datang, tapi saya mau bicara sama-sama dengan anak-anak di sini. Saya mau kasih tahu itu, kalau kau lari di hamba Tuhan itu korup. Contohnya begini, kalau saya hari ini walaupun saya presiden kita, kalau saya naik ojek ada orang yang keluarkan koran tidak? Saya mau tanya sama anak-anak, kalau saya naik ojek ada koran keluar tidak? Kalau saya naik mobil mewah ada koran keluar tidak? Kenapa? Karena hamba Tuhan itu tidak akan pernah jadi miskin karena kita bukan orang miskin. Tidak akan pernah jadi kaya karena kita tidak pernah cari kekayaan. Itu hamba Tuhan. Saudara harus bangga jadi hamba Tuhan. Saudara jangan tinggalkan hamba Tuhan. Saudara jangan cari gelar, tapi akhirnya menuju ke tempat yang lain. Tidak boleh. Saudara tidak salah ada di sini. Hari ini saudara sudah selesai bangga dengan jadi hamba Tuhan. Paulus katakan, saudara bangga karena Kristus. Karena Tuhan sudah memilih kita jadi anak Tuhan. Kita menyambung lidah dari Allah Bapa di surga, menyampaikan kepada dunia yang gelap ini. Dari kesederhanaan kita, itulah sebabnya hari ini saudara dan saya jadi hamba Tuhan itu nilainya paling termahal dalam dunia ini. Apalagi Tuhan bilang, kalau pemerintah mungkin Tuhan bilang mereka itu wakil. Wakil berarti dia masih di atas, dia masih wakil itu diperintahkan begitu. Jadi perintahnya Tuhan. Tetapi kita hamba Tuhan bukan lagi wakil, tapi kawan, sekerja, seteman. Berarti rahasianya kita bicara dengan dia. Aduh, nilai hamba Tuhan mahalnya luar biasa. Amin. Saudara bangga dengan jadi hamba Tuhan. Sekali lagi saudara bangga dengan jadi hamba Tuhan. Apalagi sudah selesai STTGD. Puji Tuhan. Saudara nilai mahal. Karena itu mari kita jaga. Saudara selesai dari tempat ini, nilaimu akan mahal. Ada orang mencari kekayaan, ada orang miskinan, tapi sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa hamba Tuhan tidak pernah akan menjadi miskin karena bukan kita miskin. Tidak pernah hamba Tuhan menjadi kekayaan karena kita tidak pernah mencari kekayaan. Kami melayani di standar yang Tuhan panggil, di mana yang kita ada. Saat kita ada, kita sukacita. Di rumah tidak ada makanan, tidak ada makan minum, tetapi Roh Kudus bekerja, seorang hamba Tuhan yang bersukacita hidup. Disinilah menjadi berkat dan kamu akan diutus tempat ini. Ada 3 hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama adalah saudara dan saya kita bangga karena kemegang di dalam Kristus. Yang kedua, sebelum kamu pergi dari tempat ini, jaga mulut. Kualitas hamba Tuhan ada di mulut. Yang terakhir, kamu akan diutus tempat yang kamu tidak mengerti, tapi itulah utusan Tuhan. Nanibo, pergi. Tuhan akan pakai kalian menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu kepada anak-anak yang Tuhan pakai, Tuhan pilih, Tuhan didik lewat guru-guru kami, lewat dosen-dosen kami. Selama 5 tahun pengabdian mereka di sini, Tuhan lihat kesetiaan mereka di sini, Tuhan lihat penyertaan mereka di sini, penderitaan mereka di sini. Hari ini mereka mau pergi ke ladang Tuhan. Kami utus mereka, kami doakan mereka, dan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan akan pakai mereka jadi Allah di dalam tangan-Mu seperti firman yang kami dengar. Karena itu kami mengucap syukur. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Pembacaan surat keputusan. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Gereja Injili di Indonesia tentang wisuda sarjana STT KIDI Papua sekaligus pelantikan dan pemberian ijazah. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Gereja Injili di Indonesia nomor 09-STT-Gidi-Romawi 8-2018 tentang peserta wisuda STT Gidi Papua lulusan ke-9 tahun akademik 2017-2018. 1. Bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi